Kita awali informasi pertama, pemirsa. Nasib malang dialami seorang siswi SMK di Lumajang, Jawa Timur. Motornya dirampas komplotan begal saat korban sedang berteduh dari hujan di kios bakso. Mirisnya, meski banyak kendaraan yang melintas, tidak ada yang menolong korban. Pelajar Malang ini ketakutan dan berusaha mencari pertolongan saat disambangi komplotan begal di Jalan Raya Randu Agung, Desa Ranu Pakis, Lumajang, Jawa Timur. Korban sempat berhasil membuat pelaku terjatuh dari motor miliknya. Namun mirisnya, karena tidak ada yang menolong, pelaku berhasil membawa kabur motor korban. Peristiwa malang ini terjadi saat korban sedang berteduh dari hujan. Kan kuncinya nyantol, jadi langsung dirampas, korban lari, terus sempat ngadang lagi di sana sepedanya, ternyata jatuh di sana. Sangat disayangkan. Kejadian itu terjadi di wilayah Lumajang. Insya Allah Polres Lumajang sudah bekerja keras untuk mendeteksi dan pelakunya akan segera kita ungkap. Polisi memburu komplotan begal dengan identifikasi dari rekaman CCTV. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho melaporkan. Pemirsa, pedagang ikan asap di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara menolak ditertibkan petugas Satpol PP. Bahkan para pedagang mengancam petugas dengan parang hingga melempari petugas dengan ikan asap. Sejumlah pedagang ikan asap di Pasar Higienis Kota Ternate, Maluku Utara ini bersitegang dengan petugas Satpol PP Kota Ternate yang akan melakukan penertiban pedagang yang berjualan di atas bahu jalan. Bahkan seorang pedagang sempat mengacungkan parang ke arah petugas namun berhasil dirampas salah seorang warga. Pedagang yang semakin emosi melempari petugas dengan ikan asap dan menghamburkan dagangannya ke jalanan. Para pedagang menolak ditertibkan lantaran masih banyak pedagang lain yang menggunakan bahu jalan namun tidak ditertibkan petugas. Kita menjual di bahu jalan, sedangkan yang menjual di bahu jalan ini bukan cuma kita sendiri. Ada pengusaha, ada juga penjualan kue, dan sebagian ada juga yang pisang, sayur-sayuran. Kenapa kita di sini yang selalu dipermasalahkan? Itu yang kita tidak terima. Tidak melarang orang untuk beraktivitas jual beli, tapi ada rambu-rambu yang harus para dagang ini orang taati. Contoh yang berjualan di badan jalan harus segera dikeluarkan. Kemarin dalam pelaksanaan kegiatan penertiban mulai dari sapi-sapi, higienis, percontohan itu tidak ada berjualan apa-apa. Penertiban ini akan terus dilakukan petugas untuk mengembalikan fungsi rambu-rambu yang diserobot oleh para pedagang di semua pasar yang ada di Kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan antar pemain dan ofisial mewarnai pertandingan Liga 1 Indonesia di Bangkalan, Jawa Timur. Bahkan sempat pemukulan oleh aparat keamanan terhadap salah seorang ofisial tim tuan rumah. Kericuhan di Stadion Gelora Bangkalan ini terjadi beberapa saat usai pertandingan antara Madura United dengan tim tamu Borneo FC berakhir. Para pemain maupun ofisial kedua tim terlibat keributan di pinggir lapangan. Insiden bermula saat wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan usai dengan skor 2-3 untuk kemenangan Borneo FC. Diduga karena kegirangan bisa meraih kemenangan di kandang lawan, sejumlah ofisial tim tamu melakukan selebrasi berlebihan, bahkan hingga di depan bench pemain maupun ofisial tim tuan rumah. Selebrasi kemenangan provokatif ini memicu emosi sebagian ofisial Madura United. Kondisi kaos pun terjadi antara kedua tim. Itu terpancing karena adanya ofisial dari tim Borneo yang memprovokasi teman-teman dari tim Madura. Mungkin dari saya pribadi itu merupakan suatu hal yang kurang respect lah. Walaupun mereka posisi menang ataupun kalah, respect di atas segalanya, tetap di atas segalanya. Kami semua menyayangkan, teman-teman menyayangkan, semua supporter di Indonesia juga menyayangkan hal-hal yang memprovokasi. Meski sempat mereda, insiden kembali terjadi di lorong stadion menuju ruang ganti pemain.
Hal ini terjadi setelah salah satu anggota petugas keamanan memukul salah seorang ofisial tim tuan rumah. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ketegangan sempat mewarnai jalannya operasi aman Candi 2025 di Kota Pekalongan. Seorang pemuda tiba-tiba mengamuk dan menodongkan senjata tajam ke arah petugas. Aksi nekat pemuda AH ini terjadi di tengah razia gabungan pemberantasan premanisme yang digelar Polres Pekalongan Kota bersama TNI, Satpol P3KP, dan Dinas Perhubungan. AH yang dalam kondisi pengaruh minuman keras dan obat-obatan sempat mengejutkan dengan mengeluarkan cutter dari tasnya, lalu menodongkan ke petugas sambil melontarkan ancaman. Bahkan saat akan diamankan, aksi pelaku semakin tak terkendali hingga memukul petugas dan terus berontak. Usai ditenangkan, pelaku diamankan ke Mapolres Pekalongan untuk menjalani pemeriksaan. Sementara dari hasil penggeledahan, polisi juga menemukan 3 butir pil psikotropika di tas pelaku. Operasi tersebut kami mengamankan salah satu orang berinisial AH. Yang bersangkutan dengan mengeluarkan cutter mengancam anggota petugas dan menyerang. Dan itu sekarang kami amankan, kami proses lebih lanjut. Petugas gabungan akan terus menggelar razia guna menekan aksi premanisme, pungli, dan balap liar yang meresahkan masyarakat. Di Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, seorang sekretaris desa digerebek istrinya saat berduaan dengan wanita lain di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Warga juga ikut dalam penggerebekan hingga viral. Oknum sekretaris desa digerebek istrinya saat berduaan dengan perempuan yang diduga selingkuhannya di sebuah rumah di Desa Ujung Rusi, Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah. Sang istri memarahi perempuan yang diduga selingkuhan, sementara suaminya bersembunyi di kamar. Setelah penggerebekan itu, puluhan warga mendatangi kantor kepala desa Ujung Rusi dan menuntut oknum sekdes yang diduga berbuat asusila segera dipecat. Menanggapi peristiwa itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten menyatakan akan menonaktifkan oknum sekdes hingga proses hukum selesai. Ya, saya berhentikan sementara, lalu PLH, PLT, ya sampai proses pemeriksaan polisian selesai. Kalau prosesnya selesai ya sudah, hukumannya berapa nanti kita ini. Tapi saya cenderung kalau udah seperti ini, lebih cenderung saya berhentikan, Pak. Sementara itu, oknum sekdes bersama wanita selingkuhannya telah diamankan polisi di Mapolsek Adiwerna. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Jurnal Lintas iNews Pagi. Pemirsa, seorang pemuda ditangkap warga usai gagal mencuri sepeda motor di Sampang, Jawa Timur. Ia sempat berpura-pura bisu untuk menghindari amuk massa yang geram dengan ulahnya. Seorang pemuda berinisial SA pura-pura bisu saat ditangkap warga di Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Namun meski pelaku tak buka mulut saat diinterogasi, warga yang geram tetap menghakiminya. Sebelumnya ia kepergok warga saat hendak mencuri sepeda motor. Pemilik sepeda motor berteriak hingga mengundang perhatian warga lainnya. Ia sempat berusaha kabur hingga akhirnya dikepung dan dihakimi warga. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan pelaku dari kepungan warga. Namun massa terus berdatangan mengejarnya. Saat diperiksa polisi, pelaku akhirnya mengaku perbuatannya. Ia kini ditahan di Polres Sampang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Fathur Rahman, iNews melaporkan. Pasangan muda-mudi digerebek warga saat berbuat mesum di rumah warga di Bekasi, Jawa Barat. Diduga pelaku pria merupakan predator anak. Warga emosi usai menggerebek pasangan sejoli yang akan berbuat mesum di rumah seorang nenek berusia 72 tahun di Kampung Buaran Bong, Kayu Ringin Jaya, Bekasi Selatan. Bahkan pelaku pria dan perempuan yang masih duduk di bangku SMP nyaris jadi sasaran amuk warga.
Kejadian berawal saat nenek Onih pulang ke rumah dan terkejut. Pintu rumahnya terkunci dari dalam. Ia lalu ke belakang sambil berteriak dan menggedor pintu. Mendengar teriakan nenek Onih, warga mendobrak pintu hingga ditemukan pasangan sejoli yang tidak dikenal. Dan akhirnya saya bersama warga ngerebek ke rumah itu. Kita dobrak dan kedapatan mereka ada di kamar belakang berdua. Setelah itu kami tangkap, kami minta identitasnya. Ternyata yang laki-laki ada identitasnya. Yang perempuan ternyata anak baru SMP. SMP kelas 1 SMP. Nah setelah itu kami bawa ke Pak RT. Keduanya lalu digelandang ke pos polisi hingga orang tua si perempuan dipanggil. Sementara polisi membawa sang pria karena diduga merupakan predator anak. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.